Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali saya Deborah Tanya dapat menyapa Anda pagi hari ini dalam Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Tema kita pagi hari ini, anak berhak minum sehat, lindungi anak dari produk susu UHT bergula. Saudara, susu dikenal sebagai cairan yang penuh manfaat bagi berbagai tingkat usia. Untuk bayi, susu adalah sumber gizi utama sebelum mereka dapat mencerna makanan padat. Untuk usia produktif, susu membantu pertumbuhan. Lalu untuk lansia, susu juga membantu menopang tulang agar tidak mudah keropos. Susu ultra high temperatur UHT menjadi salah satu pilihan bagi orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Berbagai varian dan merek susu UHT dengan mudah kita temukan di pasaran. Susu UHT ini biasanya tidak memiliki tambahan gula, kecuali jika ditambahkan dalam bentuk flavoring atau pemanis buatan. Susu UHT berperisa termasuk ke dalam jenis MBDK karena termasuk ke dalam jenis minuman kemasan yang mengandung gula tambahan. Mengonsumsi MBDK berkontribusi pada peningkatan berat badan yang berujung pada obesitas. Lalu, seperti apa tingkat konsumsi susu, khususnya bagi anak-anak di Indonesia? Apa saja dampak kesehatan yang akan timbul jika mengonsumsi susu UHT berperisa? Kita akan perbincangkan lebih dalam terkait hal ini di Ruang Publik KBR yang disiarkan juga di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua. Dan bagi Anda yang mendengarkan di Jakarta, dapat dengarkan kami di 94,3 FM Good Radio Jakarta atau melalui live streaming via website kbr.id dan juga YouTube Berita KBR. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya melalui telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893 atau WhatsApp di nomor 0812 118 8181. Dan juga Anda dapat menggunakan live chat di YouTube kami Berita KBR atau mention ke Instagram @kbr.id. Pagi hari ini sudah bersama-sama dengan saya, Bapak Tulus Abadi, pengurus harian YLKI. Halo, selamat pagi Pak Tulus. Halo, selamat pagi Mbak Deborah dan selamat pagi seluruh pendengar radio jaringan KBR di Indonesia ya. Dari Aceh sampai Papua, luar biasa nih KBR. Iya, Pak Tulus terima kasih loh. Lagi di jalan ya Pak ya? Iya nih, saya on the way ke area Kuningan untuk satu meeting Mbak Deborah. Jadi mohon maaf nih, mudah-mudahan internetnya lancar. Iya, semoga internetnya lancar. Nanti juga akan bergabung dengan kita Pak Tulus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Baik, kita ngobrolin tentang susu berpemanis nih Pak Tulus. Apakah dari YLKI sendiri ada data yang menunjukkan tentang tingkat konsumsi susu di Indonesia? Ya, pertama ini kan harus kita pahami seperti tadi kata Mbak Deborah di awal, di prolog, bahwa susu ini satu komoditas atau satu produk makanan yang sangat bermanfaat ya bagi manusia, khususnya bagi anak-anak yang sedang tumbuh kembang itu sangat memerlukan susu. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya kalau dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, bahkan dunia, indeks minum susunya masih relatif rendah ya. Juga indeks memakan daging termasuk daging sapi juga masih rendah, gitu, masih kurang lah gitu. Ini yang ya kemudian artinya indeks minum susu kita memang harus ditingkatkan ya setinggi mungkin sampai batas ideal sehingga bisa menjadi instrumen menyehatkan masyarakat dan juga mencerdaskan anak-anak gitu dan juga bisa mengentaskan stunting yang saat ini juga masih sangat tinggi. Nah, itu yang saya kira kondisi di kita dalam konteks indeks minum susu di Indonesia khususnya bagi anak-anak dan remaja. Tapi seperti tadi kata Mbak Deborah di prolog di awal bahwa
Ini harus kita cermati susu yang kayak apa yang harus kita minum, apalagi untuk anak-anak. Nah, ini yang kemudian ada aspek substansi dari susunya, ada aspek labeling, ya. Labeling artinya apakah di dalam label susunya itu susu HT menyebutkan adanya kandungan gula tertentu atau gula buatan dan berapa persen dari kandungannya itu, berapa persen misalnya susunya. Jangan sampai kita meminum susu, tulisannya susu HT atau susu segar, tetapi kemudian ada kandungan-kandungan yang justru menjadi kontraproduktif bagi kesehatan anak-anak dan bahkan saya kira orang tua sekalipun gitu. Nah, saya pun ini juga sedang mengulik-ngulik satu produk susu yang juga rasanya manis tapi kok mengaku tidak mengandung gula. Nah, ini rasa manisnya dari mana gitu. Itu yang saya sedang laporkan kepada Badan POM terkait dengan susu yang saya konsumsi gitu. Baik. Ya, jadi menurut data indeks untuk minum susu bagi anak-anak khususnya di Indonesia ini masih lebih rendah ya Pak dibandingkan negara-negara tetangga. Juga untuk konsumsi daging sapi. Dan Pak Tulus, mungkin ada data juga tentang perbandingan tingkat konsumsi susu di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Ya tadi sebenarnya di awal bahwa dari sisi indeks itu merupakan data ya, yang kita masih kalah lah, masih harus banyak ditingkatkan terkait dengan jumlahnya ya. Karena mungkin susu masih dianggap sebagai produk yang barang yang lebih mahal atau katakanlah barang yang mungkin mewah bagi sebagian masyarakat sehingga hanya orang-orang tertentu yang minum susu ya. Dan kemudian susu yang benar-benar sangat penting tapi ternyata kemudian masih menjadi komoditas yang dinomor sekiankan. Yang terpenting mungkin kita kenyang ya, dan karbohidratnya tapi proteinnya tidak diprioritaskan karena mungkin dianggap mahal. Jadi pola konsumsi kita itu kan masih jauh lebih tinggi karbohidratnya, di mana kita sering menganggap yang penting waret dulu, kenyang dulu, tapi kualitasnya belakangan. Nah, kualitas ini kan menyangkut juga soal tadi proteinnya ya, daging, ya seperti daging ayam, daging sapi, telur, dan lain sebagainya, termasuk susu. Ya, jadi ini menyangkut gizi seimbang yang belum banyak di kita, di mana pola konsumsi kita memang belum secara prioritas mengedepankan aspek gizi seimbang. Ya, salah satunya adalah pola konsumsi susu. Baik. Baik, Pak Tulus pagi hari ini juga sudah bergabung bersama kita melalui Zoom Dr. Facha Nuraliah MKM selaku Ketua Tim Kerja Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI. Selamat pagi, Dokter. Ya, Dokter masih di mute. Halo, pagi Bu Facha. Halo, ya, selamat pagi Ibu moderator. Ya, dengan deboratannya di sini, Dokter. Terdengar ya suara saya ya? Iya, kedengaran Dokter. Baik, Dokter, pagi hari ini kita berbincang tentang anak berhak minum sehat, lindungi anak dari produk susu UHT bergula. Mungkin dari Kementerian Kesehatan sendiri, Dokter bisa menjelaskan nih ke pendengar manfaat dari susu. Ini kan sebelumnya orang tahu umumnya susu ini baik untuk tulang, untuk gigi karena kalsiumnya. Tapi mungkin bisa dielaborasi lebih lagi tentang kandungan dan manfaat dari susu itu sendiri. Iya, jadi susu ini ya memiliki kalori juga beberapa zat gizi yang lebih banyak lah gitu ya dibanding dengan air putih gitu ya. Kandungan vitamin dan mineral pada susu ini membantu, jadi sifatnya membantu untuk mencukupi kebutuhan nutrisi harian. Ya, jadi yang terpenting adalah makanan utamanya gitu. Menu gizi seimbang, kemudian protein hewani itu penting untuk menjadi pertimbangan ibu-ibu nih yang mengurusi anak untuk jangan sampai lupa memasukkan
memberikan makanan sumber protein hewaninya. Jadi tidak hanya mengandalkan susu gitu. Jadi sifatnya susu ini sebagai tambahan saja gitu. Nah, Baik. susu itu kaya akan sumber kalsium, ya, sedikit protein, juga mengandung gula gitu. Nah, ini juga dapat membantu apa ya, kesehatan gitu, tapi kan dia sifatnya hanya membantu ya, jadi tambahan gitu. Dan juga sebenarnya bisa mencegah anemia kalau dia ditambahkan dengan zat gizi lainnya. Nah, jadi bisa membantu untuk menambah zat gizi kebutuhan sehari-hari. Begitu, Bu. Baik, Dok, kalau kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045, pemerintah ingin mencapai Indonesia Emas di 2045. Salah satu yang jadi fokus adalah zero stunting. Mungkin kita pengen tahu juga nih, Dok, bagaimana peran si susu UHT ini untuk mencegah stunting pada anak? Ya, jadi peran susu gitu ya. Kalau UHT ini kan prosesnya aja ya, proses sterilisasinya kan mencegah kuman-kuman yang mengkontaminasi susu. Jadi kalau peran susu secara umum itu memang sangat penting untuk mengatasi stunting gitu ya, mencegah dan mengatasi stunting. Terutama kalau dia diberikan pada usia dini. Sebagai tadi saya bilang sebagai asupan tambahan, atau pada kondisi khusus dia sebagai asupan utama gitu. Jadi baik susu ASI, susu formula pertumbuhan, susu UHT atau pasteurisasi itu sebenarnya kalau dikonsumsi sesuai dengan usianya, sesuai dengan usia masing-masing anak ya gitu. Itu bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan proteinnya sehari. Baik, jadi memang pada dasarnya susu ini baik juga untuk mencegah stunting, baik itu susu formula, susu UHT, air susu ibu ya. Iya. Kalau susu UHT memang itu dapat diberikan untuk anak mulai usia 2 tahun gitu. Jadi setelah ASI-nya selesai, susu UHT karena ini mengandung kalsium yang tinggi juga ya, karena bisa mengganggu pencernaan, sehingga boleh diberikan sesudah usia 2 tahun. Baik, Dok, tapi kalau kandungan gula sendiri pada susu UHT boleh nggak sih, atau nggak boleh sama sekali dikonsumsi oleh anak? Nah, kandungan gula ini harus dibatasi gitu, harus dibatasi sesuai kebutuhan sehari anak gitu. Biasanya kebutuhan sehari itu 5 sendok makan ya sehari. Nah, itu tidak boleh lebih dari itu, karena bisa dapat menyebabkan tadi ya obesitas, karies gigi gitu, bahkan diabetes mellitus usia dini gitu. Tadi di awal sebelum dokter gabung, Pak Tulus juga sudah menjelaskan kepada pendengar bahwa Indonesia ini hitungannya masih indeks mengkonsumsi susunya masih cukup rendah kalau dibandingkan dengan negara tetangga. Sebenarnya, Dok, faktor apa yang sebenarnya mempengaruhi rendahnya tingkat konsumsi susu di Indonesia? Ya, kalau berdasarkan data BPS ya, memang kita masih sedikit ya konsumsi susunya, hanya 16,27 kg per kapita per tahun, dibandingkan Malaysia dan Thailand dia sudah di atas 20. Malaysia bahkan di atas 25 ya. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya satu, rendahnya supply susu di negara kita, sehingga membuat harga susu itu menjadi mahal gitu. Masih banyak susu yang harus diimpor untuk memenuhi kebutuhan lokal, sehingga harga menjadi mahal gitu. Kemudian juga banyak
kalau dilihat dari data banyak juga masyarakat Indonesia yang memang mengalami apa ya gangguan intoleransi laktosa ya gitu. Jadi tidak bisa mengkonsumsi susu gitu. Baik, baik. Pak Tulus dan juga Dr. Facha, kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Nanti kita akan sambung untuk perbincangan kita setelah jeda iklan. Tetap bersama kami. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI. Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan? Iya. Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain? Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat. Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Yakin, cukup teh doang. KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu, biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari, dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id, search KBR Sore. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI. Ya, masih bersama saya Deborah Tanya dalam Ruang Publik KBR dengan tema pagi hari ini anak berhak minum sehat, lindungi anak dari produk susu UHT bergula, persembahan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Dan tentunya masih bersama saya Dr. Facha Nuraliah dan juga Pak Tulus Abadi selaku narasumber kita. Dan Pak Tulus, mungkin saya ingin ke Pak Tulus lagi. Kalau misalnya susu UHT ini apakah termasuk MBDK atau tidak sih Pak? Dan adakah temuan dari penelitian MBDK YLKI tahun lalu nih terkait tingkat konsumsi MBDK atau susu UHT berperisa pada anak dan juga remaja? Ya, terima kasih. Jadi ketika disebut MBDK, sepanjang dia ada kandungan gulanya minuman apapun, maka dia disebut MBDK, ya, baik itu gula murni ataupun gula sintetis, ya, itu bisa disebut MBDK. Nah, kalau UHT ini mengandung gula yang dimaksud, itu ya tentu bisa disebut sebagai MBDK. Maka kita harus waspada terhadap susu UHT itu karena di satu sisi kita mungkin maksudnya ingin memberikan susu pada anak-anak agar gizinya lebih baik, cerdas, tulangnya kuat dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian ada kandungan gula, apalagi kalau gulanya tinggi sesuai melebihi batas yang ditentukan, ini yang menjadi persoalan. Nah, itu yang terpenting dari susu UHT itu. Maka juga sebenarnya yang paling ideal kan kalau kita minum susu ya susu yang sifatnya murni, ya, susu murni yang kita konsumsi baik itu anak-anak ataupun dewasa. Nah, kalau dari survei YLKI memang beberapa hal yang harus kita waspadai adalah bahwa terkait dengan MBDK itu
itu masyarakat khususnya anak-anak itu sangat mudah mendapatkan produk MBDK di Indonesia. Dalam waktu 2-10 menit dia jalan kaki bisa membeli MBDK dan salah satunya adalah susu UHT itu. Nah makanya dulu ya, walaupun ini bukan isu politis, ketika awal kampanye Copras-Capres itu kan ada salah satu paslon yang membagi-bagikan susu ya kan di Car Free Day. Nah itu kan waktu itu banyak disorot dan tentu juga kita persoalkan. Itu yang dibagikan susu apa? Apakah susu yang memang cocok untuk anak-anak yang dikatakan untuk mengatasi stunting, atau di situ ada gulanya? Kalau ada susu gula dan anak kan malah menjadi persoalan baru yang seharusnya tidak dibagikan secara serampangan gitu. Artinya malah mendistribusikan konsumsi gula, mengenalkan konsumsi gula kepada anak-anak yang seharusnya dibatasi atau dikendalikan. Kira-kira gitu, Pak. Baik, kita ke Dr. Facha. Dok, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini kan menjanjikan program makan siang dan susu gratis. Masih jadi pertanyaan apakah susu yang diberikan ini yang tinggi gula atau seperti apa? Gimana pandangan dokter tentang hal ini? Ya, dokter masih di mute? Ya, jadi program ini memang mempunyai tujuan yang baik dan juga menurut saya sasarannya juga cukup tepat gitu. Nah, sekarang tinggal pemilihan komponen makanannya dan minumannya, termasuk di dalamnya susu gitu. Kalau memang dipilih susu UHT dalam hal ini gitu, kita harus melihat kandungan gulanya gitu. Kebanyakan susu UHT itu cukup tinggi ya, hampir separuh kebutuhan sehari sudah terpenuhi kebutuhan gula sehari. Jadi harus dilihat ini jangan sampai berlebihan gitu konsumsi gula sehari seperti itu. Oke, Dok, kita tahu juga kalau misalnya gula ini salah satu penyebab seseorang terkena berbagai macam penyakit gitu ya, Dok. Salah satu yang populer ini kan diabetes. Kalau menurut dokter sendiri, seberapa besar sih pengaruh MBDK terhadap potensi seorang anak terserang diabetes? Ya, baik. Jadi untuk sebentar, Mbak. Jadi untuk pengaruh MBDK ini terhadap potensi untuk terjadinya diabetes, beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa peningkatan 1 takaran saji minuman berpemanis sehari ya itu berhubungan dengan peningkatan berat badan sebesar 0,12 kg. Dan meningkatkan IMT 0,05 kg pada anak. Nah, kelebihan konsumsi ini 1 porsi per hari akan meningkatkan resiko terkena diabetes mellitus tipe 2 sebesar 18%. Kemudian infak miokard juga, jadi tidak hanya diabetes mellitus, ternyata infak miokard juga beresiko lebih tinggi, malah 22%, dan stroke 13%. Jadi memang harus sangat dipantau dan dibatasi konsumsi MBDK ini. Iya, jadi orang tua juga harus aware ya, Pak, Bu. Kalau misalnya mau memilihkan minuman, kalau misalnya mau jajanin anak ke minimarket atau supermarket, harus dicek-cek lagi tuh kandungan-kandungan jajanannya. Iya. Gitu. Baik, kita ke Pak Tulus nih. Pak, kalau dari YLKI sendiri, apa inisiatif yang sudah ada atau yang pernah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat susu yang lebih sehat, juga mengurangi konsumsi minuman berpemanis maksud saya di kalangan anak-anak? Ya, pertama tadi kita sudah melakukan survei sebagai potret pola konsumsi masyarakat terhadap MBDK dan juga susu di 10 kota di Indonesia, ya mulai dari Medan sampai ke NTT, untuk
melihat bagaimana perilaku konsumsi masyarakat terhadap hal itu. Dan tadi salah satunya saya sebutkan bahwa pola konsumsinya sangat mengkhawatirkan karena untuk anak-anak usia di bawah 17 tahun itu 25,9% perilaku konsumsi MBDK, dan dengan transaksi pembelian yang sangat mudah di sekitar rumah. Gitu. Ini yang menjadikan sesuatu hal yang bisa memicu berbagai anomali tadi yang disebutkan oleh Bu Faca soal potensi diabetes mellitus, stroke dan lain sebagainya. Dan kemudian YLKI juga sudah berjaringan dengan berbagai lembaga di Indonesia, masuk di Jakarta dan LSM di daerah untuk melakukan edukasi ya kepada masyarakat untuk mengkritisi adanya pola konsumsi mereka, ya mengenalkan MBDK. Ya karena ini satu hal yang kadang-kadang masih salah kaprah ya Mbak, masih misleading gitu ya, bahwa minuman manis itu dianggap sebagai minuman yang mewah, ya. Karena kita merasa gula itu dianggap satu produk yang mewah, ketika kita minum tidak manis dianggap wah itu nggak punya uang, wah ini dan sebagainya. Nah, itulah harus kita luruskan, ya baik minuman manis yang dalam kemasan ataupun culture sebagian masyarakat kita yang juga dengan hobi minum teh manis dan segala macam. Ini juga harus ada edukasi gitu. Cuma masalahnya kan kalau teh manis itu kan yang kita bikin sehari tidak diglorifikasi dengan iklan, marketing dan lain sebagainya. Tapi kalau MBDK kan ada iklan yang masif, ada pembentukan opini dari industri yang seolah-olah itu menjadi gaya hidup dan lain sebagainya. Ini yang kemudian bisa mengubah paradigma masyarakat, khususnya anak-anak yang kemudian menganggap kalau nggak minum manis nggak gaul, kalau nggak minum MBDK nggak gaul. Makanya kemarin ada case yang juga tragis ya, banyak anak-anak remaja yang terkena diabetes tipe 2 sudah cuci darah, bahkan ada anak TK yang kemarin saya lihat di medsos itu cuci darah hanya karena dia dititipkan oleh ibunya kepada neneknya, kemudian sama neneknya agar dia banyak diam dan segala macam diberikan minuman manis terus gitu, dan kemudian jajannya cilok dan segala macam. Akhirnya apa? Dia kena diabetes dan harus cuci darah. Nah ini fenomena yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan, tapi belum banyak disadari oleh masyarakat. Oleh karena itu memang harus ada upaya-upaya edukasi yang masif, integratif dari pemerintah, dari masyarakat untuk hal ini. Ya, baik. Dokter Faca, terkait kebiasaan minum manis di masyarakat kita, khususnya yang dikonsumsi oleh anak-anak, gimana dokter melihat edukasi nih yang sudah dilakukan untuk masyarakat soal awareness bahaya minuman manis yang melebihi standar yang dianjurkan? Iya, jadi kita sudah melakukan edukasi ya melalui media sosial gitu. Mungkin nanti masyarakat bisa mendapatkannya di aplikasi Kemenkes ya, untuk melihat sudah banyak sekali medsos-medsos yang dikeluarkan oleh Kemenkes untuk gizi seimbang, terutama juga terkait konsumsi susu di dalamnya. Gitu. Jadi kalau untuk mengkonsumsi susu, terutama susu UHT berpemanis, itu di sini dikatakan oleh para ahli ya dari Perhimpunan Dokter Ahli Anak Indonesia bahwa susu UHT itu tidak dapat dikonsumsi oleh semua usia gitu. Jadi konsumsi susu sapi itu sebaiknya dimulai pada usia 12 bulan lebih gitu. Nah, itu baru bisa dianjurkan boleh. Nah, untuk yang susu UHT malah ya itu sesudah 2 tahun, sesudah menyusui selesai gitu. Dan juga kalau memilih susu UHT harus membaca informasi nilai gizi di dalamnya, terutama kandungan gula di dalamnya ya.
rata-rata itu 12 gram yang tadi saya sebutkan bahwa sudah separuh kebutuhan gula itu terpenuhi dari UHT dalam satu takaran. Nah ini harus menjadi pertimbangan ibu-ibu nih, begitu, untuk memilih UHT mana yang sesuai kebutuhan anaknya. Demikian. Baik dok, terima kasih. Dokter dan Pak Tulus, kita harus jeda iklan terlebih dahulu dan saya juga mengundang Anda pendengar yang ingin berkomunikasi secara langsung melalui telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893 atau Anda bisa meninggalkan komentar dan juga pertanyaan melalui live YouTube Berita KBR atau WhatsApp kami di nomor 0812 118 8181. Tetap bersama kami. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI. Tolong! Ada apa, MJ? Spider-Man tolong, tangkepin orang ini. Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut. Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya? Uang Bicara? Apa itu? Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar nggak ketipu investasi bodong. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Permisi mas. Iya mbak. Numpang nanya. Mau nanya apa? Tahu KBR Pagi nggak? Udah pasti tahu dong, karena aku sekeluarga udah lama langganan KBR Pagi. Banyak informasi, mulai dari berita sosial, budaya, politik, hukum, berita nasional maupun daerah, berita terkini sampai berita viral. Semua ada di KBR Pagi. Pokoknya kurang lengkap aja rasanya kalau sehari nggak dengerin KBR Pagi. Di kbrprime.id, cari aja KBR Pagi. Loh, kok mas hafal banget? Jangan-jangan mas hostnya ya? Hayo ngaku. Kamu Don Brady kan? Kabur. KBR Prime, podcast for curious mind. BC paket. Yuhu, paket buletin pagi aku udah datang. Isinya lengkap banget. Ada berita-berita menarik dari berita politik, ekonomi, sosial budaya, sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id. Search Buletin Pagi. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI. Terima kasih Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Deborah Tanya. Pagi hari ini dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI dengan tema Anak Berhak Minum Sehat, Lindungi Anak dari Produk Susu UHT Bergula. Dan masih juga bersama dengan saya dua narasumber, Dr. Facia dan juga Bapak Tulus Abadi. Baik, Dok, saya akan bertanya lagi ke Dr. Facia. Tadi kan juga sudah dijelaskan dari aplikasi Kemenkes itu bisa mendapatkan informasi-informasi tentang kesehatan, juga khususnya untuk mendapatkan edukasi terkait minuman-minuman yang bergula atau MBDK seperti itu. Dari media sosial juga kita bisa mendapatkan informasi. Tapi kalau misalnya dari pemerintah sendiri khususnya Kemenkes, adakah kegiatan yang sudah dilakukan secara langsung, turun langsung ke lapangan seperti itu, melakukan edukasi untuk orang-orang tua? Adakah, Dok? Ya. Kegiatan sosialisasi ke masyarakat, kalau di tingkat pusat itu biasanya kita buatkan dalam bentuk workshop atau webinar, mengundang para ibu-ibu ya, biasanya melalui koordinasi dengan Kemendagri, dalam hal ini PKK. Itu sudah sering kita lakukan, dan kemudian seperti ini kan juga dikerjakan tidak hanya di pusat tapi di provinsi, kabupaten, dan juga di puskesmas. Biasanya mereka mengundang para kader. Iya, sinyalnya dokter sepertinya ada gangguan nih. Ya, kita lanjut aja. Kita sambil menunggu sinyalnya dokter, Pak Tulus, kita akan membacakan juga pertanyaan komentar yang sudah masuk ke YouTube Berita KBR.
Yang pertama dari Ibu Fitri, beberapa bulan lalu ada temuan susu berpemanis untuk anak yang diproduksi salah satu produsen Mamin dari luar. Seperti apa aturan soal kandungan gula dalam makanan dan minuman ini? Itu satu. Kemudian ada lagi dari Eva Chan. Dari Kemenkes, apakah ada kebijakan yang mengatur produsen susu UHT untuk kadaran gula? Dan untuk Pak Tulus, kita sebagai konsumen harus seperti apa, Pak? Satu sisi kita butuh, satu sisi ternyata ada loh bahayanya. Silakan Pak Tulus menanggapi. Ya, pertama soal kita harus bagaimana. Nah, itu intinya kalau sebagai konsumen kan ada hak atas informasi ya. Jadi sebelum mengkonsumsi makanan apapun, khususnya susu UHT ya baca dulu labelnya. Kandungan gizinya kan ada itu. Ya, kandungan gizinya itu maksudnya kandungan zat apa yang ada di dalam susu UHT itu dibaca dulu kira-kira apakah memenuhi harapan atau tidak. Berapa kalsiumnya dan segala macam, dan juga terpenting adalah kandungan gulanya berapa persen. Seperti tadi kata Bu Fata itu, kalau kandungan gulanya cukup tinggi ya sebaiknya tinggalkan saja, nggak usah mengkonsumsi, dan kemudian bisa memilih produk susu UHT yang mungkin kandungan gulanya lebih rendah ya, atau bahkan tidak ada, dan menggantikan dengan komoditas lain. Nah, oleh karena itu memang ini perlu pengaturan yang juga lebih ketat dari pemerintah untuk kandungan maksimal terhadap susu gula di susu UHT itu berapa ya, dan kemudian aspek pengendaliannya itu dari sisi regulasi, dan kalau ada susu yang melebihi batas toleransi atau batas yang lebih tinggi tentu bisa dikenakan sanksi dan lain sebagainya. Tapi bagi konsumen ya kita paling banter kan hanya bisa membaca label itu, karena label itu sebagai petunjuk ya, dan kalau kemudian kita tidak setuju dengan apa yang dikandungkan label, itu bisa memilih produk yang lain atau meninggalkan produk tersebut. Kira-kira gitu. Iya, baik. Dok, tadi dokter sempat mendengar pertanyaan dari YouTube yang saya bacakan. Oh, belum. Bisa diulang. Baik. Ya, baik. Ada pertanyaan dari Ibu Fitri, beberapa bulan lalu ada temuan susu berpemanis untuk anak yang diproduksi salah satu produsen Mamin dari luar. Seperti apa aturan soal kandungan gula dalam makanan dan minuman ini? Itu satu. Kemudian ada dari Eva Chan, dari Kemenkes, apakah ada kebijakan yang mengatur produsen susu UHT untuk kadaran gula? Seperti itu. Oh iya, ya. Yang pertama untuk produk impor ya. Produk impor makanan dan minuman itu sudah kita atur melalui Permenkes 30 2013. Nah, ini bahwa ada kewajiban bahwa semua produk pangan, makanan dan minuman itu harus mencantumkan labelnya gitu. Informasi nilai gizi di dalam kemasannya, berapa kandungan gula di dalamnya, seperti itu. Jadi itu kewajibannya untuk bisa masuk dipasarkan di negara kita. Yang kedua, batasan. Jadi saat ini kami Kemenkes bersama BPOM itu sudah mengeluarkan label kemasan yang layak sehat gitu. Jadi dianggap sehat kalau kadar gulanya itu tidak melebihi 6 gram per 100 ml dan itu akan mendapatkan label layak sehat. Jadi centang hijau gitu. Nah, Bapak Ibu bisa memilih produk itu. Dan memang label layak sehat ini masih terus kita evaluasi ya. Kita berusaha untuk menurunkan lagi kadar gula, terutama di dalam susu UHT ini, juga kadar gula pada makanan dan minuman yang lain gitu. Baik, Dok, kalau misalnya kita berbicara juga tentang MBDK ini kan sudah digaung-gaungkan tentang cukai MBDK ya, Dok. Kalau misalnya cukai MBDK ini diterapkan, apakah mampu mendorong secara signifikan produsen untuk mengurangi kandungan gula dalam MBDK, atau mungkin menggerakkan produsen untuk melakukan inovasi dengan produk yang lebih sehat? Ya, jadi untuk produk implementasi MBDK ini
kita bertujuan yang pertama ya itu menurunkan konsumsi MBDK di masyarakat dengan menaikkan harga dari MBDK tersebut gitu. Tapi memang tergantung besaran cukainya nanti ya, apakah besaran cukai nanti yang diterapkan itu menurunkan kemampuan membeli masyarakat atau tidak. Nah, itu tujuannya seperti itu. Yang kedua adalah agar ketersediaan makanan minuman yang lebih sehat itu lebih banyak di masyarakat. Nah, dengan adanya kebijakan cukai ini, mau tidak mau ya industri minuman itu harus dapat menyesuaikan ya supaya tidak terkena cukai. Apalagi kalau nanti cukainya ternyata cukup tinggi gitu, dia harus menyesuaikan supaya tidak kena cukai. Jadi harus menurunkan kandungan gulanya gitu. Nah, berarti kan ketersediaan minuman yang rendah gula, kalau cukai ini diimplementasikan akan lebih banyak gitu, dengan harapan nanti masyarakat akan dapat mengkonsumsi minuman yang lebih sehat gitu, seperti itu tujuannya. Dan tujuan jangka panjangnya adalah menurunkan tadi angka obesitas, diabetes mellitus, serangan jantung, stroke, jadi penyakit tidak menular. Oke, baik dok. Kita ke Pak Tulus. Pak, ini sudah ada pertanyaan yang datang dari Manado. Yang pertama, ya ada dari Manado, ada dari Padang. Saya ke Pak Johan dulu di Manado. Pak Tulus, kalau dari sisi konsumen, apa yang bisa kita lakukan bila menemukan makanan anak yang gulanya banyak? Soalnya kan di warung-warung bikin minuman dan dijual buat anak kayak contohnya teh manis atau minuman yang lainnya. Apakah itu bisa dilaporkan, Pak Tulus? Itu yang pertama. Kemudian dari Padang ada Ibu Dewi. Kalau konsumsi susu kedelai terus-menerus, apakah aman? Soalnya keponakan saya tidak suka susu sapi. Ini mungkin pertanyaan untuk dokter ya. Silakan ke Pak Tulus dulu, kemudian dokter menjawab. Ya, pertama kalau seperti pertanyaan dari Manado tadi, kalau menemukan produk yang kandungan gulanya tinggi, ya pertama tinggalkan dulu. Ya, jadi jangan dikonsumsi. Ya, artinya sebagai konsumen harus punya sikap tegas untuk tidak menggunakan produk tersebut dan kemudian tinggalkan memilih produk yang lain. Yang kedua, kalau memang tadi kembali kepada regulasinya, apakah ketentuan yang ditemukan itu, kandungan itu apakah sudah melewati batas yang lebih tinggi atau tidak dari regulasi yang ada. Kalau dia melanggar dari peraturan Kemenkes atau Badan POM, ya tentunya itu artinya pelanggaran regulasi yang harus dilaporkan kepada Badan POM atau juga Kemenkes. Dan nanti Bu Fada bisa menjelaskan kembali. Tapi kalau belum melanggar ya tidak bisa dilaporkan, karena itu artinya sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Cuma sebagai konsumen kita punya hak untuk menentukan sikap untuk tidak mengkonsumsi satu produk yang kita anggap tidak sehat atau akan membahayakan dari sisi kesehatan kita. Jadi konsumen juga harus punya wisdom sendiri dalam memutuskan satu pola konsumsi, ya. Dan kemudian kalau perlu dilaporkan. Iya, baik. Kemudian untuk dokter, silakan menanggapi pertanyaan dari Padang, Ibu Dewi. Tadi pertanyaannya apa? Tidak bisa minum susu sapi ya? Bagaimana menggantinya? Kalau konsumsi susu kedelai terus-menerus, apakah aman, Dok? Soalnya keponakannya alergi susu sapi, nggak suka susu sapi. Oh iya, ya baik. Jadi kebutuhan susu adalah kebutuhan akan protein gitu. Sebenarnya kebutuhan protein ini bisa dipenuhi tidak hanya dari hewani tapi nabati, termasuk susu kedelai ini gitu. Juga makanan-makanan selain susu yang banyak mengandung protein gitu. Nah, ini bisa diganti oleh susu kedelai gitu, sesuai dengan kebutuhan protein anak ibu gitu. Silakan Bu. Tapi jangan lupa bahwa kebutuhan protein itu memang beragam ya gitu. Tidak hanya dari susu kedelai tapi juga bisa dipenuhi dari kebutuhan protein nabati, berarti anaknya ya. Tidak bisa protein hewani.
Baik, Dok, terima kasih. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pendengar, Anda yang ingin menelpon secara langsung di nomor bebas pulsa KBR, silakan di nomor 0800 245 7893 atau silakan tinggalkan pertanyaan melalui live chat YouTube kami Berita KBR. Tetap bersama kami. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI. Masih ingat kan keseruan event musik Remember November tahun lalu? Sekarang, event musik Remember November kembali lagi. Tahun ini, Remember November hadir dengan mengusung konsep pesta retro. Gak tanggung-tanggung, puluhan superstar Indonesia akan menggetarkan panggung Remember November 2024 tanggal 3 dan 4 Agustus di Gambir Expo Kemayoran. Saksikan penampilan menarik dari The Rain, Mahalini, Juicy Lucy, band rock alternatif asal Bandung Pas Band, sampai penampilan spesial dari Bondan Prakoso dan Fade to Black. Masih banyak penampilan seru lainnya dari beragam artis dan genre musik yang bisa kamu saksikan di event musik Remember November. Tiket bisa kamu beli secara online melalui Goers dan aplikasi BBO. Buruan ya sebelum kehabisan. Ikuti terus update-nya di Instagram @RememberNovemberFest. Yakin, cukup teh doang. KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu, biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari, dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id, search KBR Sore. Yang baru. Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik, didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI. Saudara, tidak terasa kita ada di bagian akhir Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Bersama saya, Deborah Tanya, dan masih membahas tentang tema anak berhak minum sehat, lindungi anak dari produk susu UHT bergula. Dan juga masih dengan kedua narasumber kita, Ibu Dr. Facha dari Kemenkes dan Pak Tulus Abadi dari YLKI. Ada satu pertanyaan masuk dari WhatsApp Berita KBR. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Dari Alpandi di Kolongan, Tetempangan, Kalawat, Minahasa Utara. Lagi-lagi Manado ya? Daerah Sulawesi Utara. Standar minuman atau makanan yang mengandung gula yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia memang bisa menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan konsumsi. Konsumsi gula yang disesuaikan kondisi masyarakat Indonesia. Tapi yang jadi permasalahan adalah produk minuman atau makanan yang berasal dari luar negeri. Karena produk makanan dan minuman yang berasal dari luar negeri tentu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di sana. Dan ini tidak bisa terdeteksi walaupun ada label yang mereka cantumkan yang disesuaikan dengan peraturan Permenkes itu. Pertanyaannya adalah seberapa jauh pengawasan pihak Kementerian Kesehatan terkait produk-produk dari luar negeri ini? Ke Dr. Facha. Ya baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat baik ya gitu. Jadi memang kita di pemerintah ini sedang memperbaharui regulasi tentang produk-produk pangan yang masuk ya ke negara kita gitu. Misalnya susu UHT tadi gitu ya, itu memang aturannya masih
masih hanya kewajiban untuk melabel gitu, memberikan informasi terhadap kandungan gula di dalamnya. Nah, ini memang dibutuhkan partisipasi masyarakat juga, pengetahuan masyarakat akan kebutuhan gula sehari, sehingga dia bisa memilih produk susu yang atau produk minuman bergula yang rendah kalori atau rendah gula gitu ya, untuk kebutuhan sehari-harinya. Jadi memang belum ada pembatasan kandungan gula dari produk impor yang bisa dijual, dipasarkan di negara kita. Kita masih sedang menyusun regulasinya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, dari Pak Tulus sendiri ada tanggapan Pak soal pengawasan makanan dari luar negeri ini seperti apa? Ya, pertama ini menyangkut pengawasan pasca pasar ya, atau post market control. Artinya pemerintah dan khususnya Badan POM itu harus melakukan pengawasan yang ketat baik di pasar konvensional ataupun juga di pasar virtual yang saat ini marak gitu ya. Jika kalau ada produk yang tidak sesuai dengan regulasi di Indonesia, ya harus ditindak tegas. Paling tidak dilarang impor di Indonesia dan seterusnya. Tapi produsen luar negeri ketika memasukkan barang ke Indonesia sepanjang dia melalui jalur resmi, seharusnya sudah mengikuti standar regulasi yang ada di Indonesia, ya, misalnya soal halal dan lain sebagainya, itu harus sesuai dengan regulasi kita. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini perlu penguatan pengawasan di post market control atau pengawasan pasca pasar, dan juga dalam hal yang lain harus ada pengawasan prapasar atau pre-market controlnya itu. Kira-kira itu pada konteks kasus yang ditanyakan ke Mbak Deborah. Baik. Pak Tulus, kita tahu juga kalau cukai MBDK ini dikabarkan kembali batal diterapkan tahun 2024 ini. Adakah contoh keberhasilan dari negara lain yang telah menerapkan cukai MBDK dan ini ternyata efektif dalam menurunkan konsumsi MBDK yang mungkin bisa kita adaptasi? Ya, pertama tentu kita sangat menyesalkan, memprotes pemerintah yang membatalkan kembali kenaikan cukai MBDK yang tadinya akan dilakukan di 2023 dan dijanjikan di 2024, ternyata dibatalkan lagi. Ini sebenarnya kita mempertanyakan dengan serius Kementerian Keuangan kenapa mesti dibatalkan. Karena padahal ini bisa menjadi instrumen untuk aspek pengendalian yang lebih kuat dari sisi pola konsumsi MBDK, sebagaimana juga cukai di tembakau. Nah, saat ini kalau kita benchmarking di internasional, itu sudah ada 109 negara yang menerapkan cukai MBDK, Mbak. Ya, jadi sebenarnya kita sudah sangat ketinggalan, karena negara-negara lain sudah melakukan dan sudah 109 negara menerapkan itu, termasuk di negara-negara ASEAN. Nah, untuk efektif atau tidak ini juga harus ada tentu dari sisi harga kan yang paling efektif adalah pengendalian dari sisi perilaku, itu salah satunya adalah pengendalian dari sisi harga atau price control ya, dengan kenaikan cukai. Nah, ini harus ada pemahaman yang besar ya bahwa kondisi kita saat ini sebenarnya sangat mencemaskan ya. Kalau pemerintah ingin mewujudkan generasi emas, tapi masyarakat di lapangan kondisinya generasi cemas ya, karena tinggi konsumsi gula, jarang olahraga, tinggi konsumsi rokok, ya itu satu indikator-indikator yang sangat mencemaskan. Nah, salah satu upaya adalah dengan instrumen cukai ya, dan kita harap juga selain cukai ada pemasaran yang bertanggung jawab dari pihak industri ya. Pemasaran bertanggung jawab itu apa? Ya, tidak memasukkan kadar gula yang tinggi ya, karena itu ada standarnya dan memberikan informasi yang baik. Dan juga tidak memasarkan ke sekolah-sekolah, ya ke anak-anak yang kemudian membentuk opini bahwa seolah-olah minuman manis itu minuman yang lebih bagus dibanding misalnya air putih. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan itu, karena ada pembentukan opini yang kemudian opini masyarakat jadi berubah, khususnya di anak-anak dan remaja. Jadi kita mendesak kepada pemerintah, Kementerian Keuangan untuk segera menetapkan cukai MBDK di Indonesia sebagaimana negara lain yang sudah menerapkan itu, sudah 109 negara, dan itu pertimbangannya adalah aspek pengendalian kepada masyarakat untuk
biar lebih sehat. Baik. Kira-kira itu, Mbak. Baik, dokter silakan menanggapi soal penundaan cukai MBDK ini. Apakah ada komunikasi dengan Kemenku dari pihak Kemenkes terkait penundaan tersebut? Dokter masih di mute? Ya, kita di Kemenkes karena cukai ini suatu instrumen yang efektif gitu ya untuk menurunkan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan di masyarakat. Kita tetap melakukan advokasi kepada Kementerian Keuangan untuk bisa segera mengimplementasikan kebijakan cukai ini gitu. Ya memang perlu advokasi yang terus-menerus ke Kementerian Keuangan supaya memang nanti rencananya tahun depan lagi ya untuk bisa diimplementasikannya. Jadi memang sesuai wewenang kementerian masing-masing, Kementerian Kesehatan ini hanya bisa men-sounding ya, mengadvokasi kementerian lain agar bisa mengimplementasikan cukai ini juga bersama-sama kementerian lain yang terkait gitu, juga LSM dan NGO yang terkait agar kebijakan cukai ini bisa segera diimplementasikan. Baik. Demikian. Baik, Pak Tulus dan juga Dr. Facha, karena waktu kita terbatas, langsung saja kita ke closing statement masing-masing sekitar singkat saja tentang bagaimana memastikan hak anak atas minuman sehat serta melindungi anak dari produk susu UHT bergula. Silakan Pak Tulus, kemudian Dokter. Ya, pertama bahwa minuman sehat tanpa gula itu merupakan hak asasi warga negara, ya, hak asasi anak. Oleh karena itu negara harus melindungi hak asasi ini agar masyarakat Indonesia betul-betul bisa sehat anak-anak, dan kemudian yang dicita-citakan oleh pemerintah, oleh kita semua, adanya bonus demografi ataupun generasi emas nanti bisa terwujud ya, tercapai, bukan generasi cemas yang terjadi. Nah, salah satu upaya untuk itu tentu aspek pengendalian sangat penting, dan pengendalian yang utama salah satunya adalah dengan pengenaan cukai MBDK sebagai upaya untuk melindungi masyarakat, dan syukur mendapatkan earmarking ya, mendapatkan uang dari cukai itu bisa digunakan untuk pengendalian konsumsi MBDK itu. Baik Pak Tulus, silakan Dokter singkat saja. Iya, baik, saya melanjutkan dari Pak Tulus ya, bahwa kebutuhan protein anak itu tidak hanya dipenuhi dari susu atau susu UHT. Kebutuhan protein anak itu bisa dipenuhi dari protein yang lain, baik protein nabati dan hewani. Dan juga kalau memang kita ingin ya mengkonsumsi susu UHT ini, lihat informasi nilai gizi di dalamnya, terutama kandungan gulanya. Ya, konsumsi gula sesuai kebutuhan sehari, yaitu 10% dari total kalori. Itu jangan berlebihan karena bisa menyebabkan obesitas, diabetes, serangan jantung dan stroke seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih sekali untuk Pak Tulus Abadi dari YLKI dan juga Dr. Facha dari Ketua Tim Kerja Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI. Dan saya bersama dengan tim yang bertugas harus undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers.